Sudah dari sananya Bu, sudah takdir kecil di tempat kesunyian buat di saat sholat ya kadang merenungi nasib kok gini. Emangnya Mas Alif nggak normal? Ya ada disabilitas apa yang dibutuhkan kita Dibantu ya. Saya yakin Bu, rezeki itu Gusti Allah yang memberikannya Bu. Kita adalah sama di depan Gusti Allah, tidak ada yang beda. Semangat. Halo teman-teman semua, Halo. Kita ketemu lagi Halo. dalam Yuk Suarakan bersama saya Yukti Asih Proborini. Kali ini saya ketemuan seorang yang sangat istimewa, yaitu Mas Alif Budiarto. Loh, kok iso Alif Budiarto? Nggak tahu Biasanya Alif Prapatan. Kalau di medsos saya terkenal dengan Alif Prapatan. Alif Prapatan. Kenapa kok begitu, Mas? Nggak tahu. Karena pikir- biasa lah, hanya terus panggilan-panggilan sembarang. Oh, tak pikir itu tinggal di Prapatan. Ya. Prapatan itu perempatan ya, teman-teman. Aslinya itu kan rumah saya dekat perempatan Bu. Oh, Kalau iya, saya iya. dekat perempatan. Jadi Ada teman-teman mau usul perempatan itu. karena tinggalnya dekat Prapatan. Tak pikir ada banyak Alif di situ. Enggak. Ada Alif Prapatan, Alif Masjid, kayak gitu ya. Oke, Mas Alif. Mas Alif ini adalah salah satu warga Kota Semarang ya, Mas ya. Iya Bu. Aktivis, semua aktivis kayaknya kenal deh sama Mas Alif Alhamdulillah. karena Mas Alif sangat-sangat aktif. Nah, saya suka bercanda dengan Mas Alif. Sorry ya Mas, tak sampaikan di sini. Oke. Mas, maaf sih ngakeh toh Mas, maaf yang banyak, saya bilang gitu. Sudah dari sananya Bu. Sudah takdir kecil. Ini dark joke ya, dark joke yang biasa disampaikan sesama disabilitas atau dengan teman-teman yang sudah akrab. Dari kecil ya Mas ya ini, Iya, Bu. dari bayi ya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Dari kecil dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun di sekolah SLB IPAC Semarang Bu. Maksudnya lahirnya sudah kondisi Ke sini Bu ya. sudah Dari kondisi sananya dari orang tua mungkin dari takdir gini lah Bu. Oh, dikasihnya begini ya Mas ya. Non saya Bu, Ibu kaget nggak? Gimana Ibu Di waktu itu? pertama kali kaget terus gimana mau lagi udah takdir harus diterima Bu. Tapi anu ya diurusi sama Ibu Bapak ya. Ya Alhamdulillah sampai sekolah tingkat SMA Bu. Maksudnya diantar. Ya antar jemput sekolah itu Bu. Oh, sama Ibu. Sama ibu Oh. bapak. Tapi sekolah deket ya Mas ya. Ya SLB kan jauh, SLB PAC. sekolahnya SD di PAC sampai umur 13 tahun. Setelah itu di SMP 11 Semarang. SMP 11. Semarang, ya. Oh, menerima disabilitas di Tapi sana. udah Bu, pertama kali saya masuk dia ngelangil Bu, dipersulit dari kepala sekolahnya pergi yang benar. Lihat saja nanti gimana nilai-nilainya. Alhamdulillah waktu itu nilai saya bisa masuk Bu. Oh, cah pinter ini. Nah, terus di Diterima SMP itu SMP. sampai selesai, Sampai 3 tahun. sampai lulus ya, Iya. sampai lulus. Terus SMA-nya, Setelah itu melanjutkan ke SMA swasta di SMA Teguh Umar Semarang. oh yang deket rumah Yang juga dekat. ya. Setelah itu Iya. mau lanjutkan ke STM pembangunan jauh Bu. Iya jauh. Dan kemungkinan nggak diterima loh Mas. Ya udah bisa kan. Ya, toh. Posisi sekarang itu kan masih banyak. Iya. Nah, di balik disabilitas kan dipersulit sekali. Ya diskriminasi zaman dulu sangat-sangat kental ya. Nah itu sekolah kalau di SLP kan teman-temannya sama ya. senasib. Ke di di- SMP. Di sekolah SMP SMA alhamdulillah teman-teman banyak yang menghargai saya Bu. Oh, Tiap
kesulitan di gendong atau di mana. Oh, iya, bagus ya. Ora digelundung-gelundung deh, Mas. Kuliah mau daftar terus kandas Bu. Terus Kenapa? nggak terima. Mau Oh, ke swasta lah, biarin. mau kuliah apa? Ya rencana mau ke psikolog Bu. Psikolog. Ya, Daftar di Undip sama Unika, mungkin sudah ada anak, udah ketemu terus rumah akhirnya cari-cari kesibukan sendiri lah Bu. Nah, kesibukannya apa, Mas? Sebelum ini ya, Mas ya. Karena saya Ya lihat dulu kok kan ikut kursus di BLK di mana tiap ada kursus saya masuk Bu. ikut. Tapi terus dikerjakan nggak hasil kursusnya? Nggak bisa Bu. Kursus apa aja itu? Ya elektronik, jahit, semua diikuti Bu. Tapi kenyataannya tidak perfect saya ke situ. Tapi untuk mungkin jualan Bu. Oh, jadi lebih seneng jualan Daripada daripada kayak jahit elektronik ya Bu. jahit. Ada kesulitan, Mas? Ada banyak Bu. Banyak ya kesulitannya ya, karena menurut saya Karena fisik, karena barang fisik kan Ya. lokasi barang. mungkin mesin jahitnya harus dimodif sedemikian rupa sehingga Mas Alif bisa ngerjakan ya, mungkin kayak apa itu yang diinjek itu ditaruh di tangan gitu ya, Mas ya. Kesulitan sekali Bu. Ya. Terus kalau elektronik kok nggak mau, Mas? Nggak mampuanan harus apa beli itu loh Bu, beli apa order deal harus ke bawah dulu. Kan butuh bantuan teman tuh Bu, nggak ada. Saudara saya kan dua toh Bu, satu perempuan sama saya lelaki Bu. Oh, dua bersaudara, tapi saudaranya Saudaranya di Surabaya Bu. dan tidak seperti Mas Alif Nggak, ya. alhamdulillah Enggak. punya putra putri Ya. normal semua Bu. Emangnya Mas Alif nggak normal? Ya ada tahu disabilitas Bu. Nah, nggak ada nggak normal ya, Mas ya. Jangan menganggap diri kita nggak normal loh. Cuma kita berbeda, diberi sesuatu yang berbeda. Ya itu perbedaan kita sama adik saya itu Bu. Ya. Disabilitas dan tidak Bu. Oke. Nah, terus Mas, waktu sekolah aman ya? Sekolah aman sampai SMA. SMA kan lulus. Mau melanjutkan udah jadi terus kursus Bu, udah tahu mungkin nasib berbeda lain Bu. Gimana lainnya? Kan waktu itu ada pembentukan sebuah relawan di Semarang. Oh, relawan. Relawan apa ini, Mas? Tagana Dinas Sosial. Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Siaga Bencana Iya. yang dibentuk Dinas sama Sosial, kementerian ya. Dinas Sosial. Iya, Ya, Kementerian dari Sosial. Dinas Sosial. Terus gimana itu? Waktu itu kan saya kan merasa tidak masuk sebagai itu kan hanya 5 orang, 3 Fisik, bisu piano tuli. 2 fisik, Oh. 2 untuk Mas Manto sama Mbak Yayu itu. Ternyata karena umur tidak bisa masuk yang Yang Mbak Yayu nggak bisa masuk. otomatis saya yang menggantikannya. Oh, kandidat ketiga ya yang masuk. Terus itu pelatihan atau gimana, Mas? Itu ya pelatihan materi dan praktek gitu. Ngantuk nggak, Mas, pas materi? Mantap Bu. Mas Manto ini kalau ikut kegiatan rapat-rapat ngantuk gitu. Full Bu, seminggu. Di Solo Di ya? Solo, di Salatiga Bu. Oh, Salatiga, bukan di Solo ya waktu Dan itu. Salatiga membentuknya di Salatiga tahun 1997. Oh, 97 ya. 2017 2017. Ya. 2017 benar 2017. Oke. Jadi teman-teman, Mas Alif ini loh ya. Ini relawan bencana. Saya ikuti medsosnya ya. Kalau ada misalkan banjir, kalau ada yang kecelakaan, kalau ada yang sakit, dia selalu hadir. Saya ini kalau nengok orang, ketemunya sama Mas Alif. Ya Mas ya. Kalau ada orang meninggal, Mas Alif juga selalu ada. Kalau saya ikuti medsosnya,
apa namanya kecelakaan di mana gitu. Hati-hati macet karena ada kecelakaan di daerah ini. Tiap orang Gimana itu, Mas? info di jalan apa yang terjadi saya buka Bu. Oh iya ya, itu menjadi tugas Enggak, atau pribadi Bu. pribadi? Iya. Berarti anu banget ya Mas Alip ini ya, peka banget. Iya. Maksudnya kepengen berbagi supaya yang lain itu misalkan nggak kena macet atau gimana gitu ya. Waduh, terima kasih banget loh Mas Alip. Nah, kembali ke relawan tadi ya Mas ya. Sampai sekarang masih. Masih Bu. Terus tugasnya apa Mas? Kan Mas Alip nggak bisa gendong orang atau membantu orang yang banjir gitu terus ngapain apa yang dilakukan Mas? Ya kan kita ikut di DU dapur umum Bu. Dapur umum. Bungkus-bungkus apa terus apa nasi sebisanya kita Bu. Oh. Rajang-rajang wortel lombok sembarang gitu. Oh, jadi Sebisanya kita apa yang dibutuhkan kita dibantu ya. Yang penting menjadi relawan dan Iya. bekerja sebagai relawan ya Mas. Terus datangi rumah-rumah yang longsor atau mana asesmen ini catati Bu. Oh, mengeses juga Iya, ya, selesai. asesmen kebencanaan juga. Iya. Terus dilaporkan ke siapa? Ke dinas sosial atau ke Oh, dinas sosial. dinas terkait. Oh, iya iya iya. Itu kalau seperti itu dikirimi pesan ada bencana di sini gitu atau gimana Ya kan Mas? ada pengumuman di grup Ya. daerah misalnya Banyumanik. Kemarin di Pudak Payung ada longsor. Kita datang di sana terus asesmen Bu, mencari apa catatan-catatan yang apa yang dibutuhkan kita laporin ke dinas sosial Terus yang dibutuhkan ini. Ya. Itu misalkan Mas Alip berangkat atau wah, saya berangkat gitu. Ya ini wilayah saya Bu, saya Oh. berangkat otomatis Bu. Oh iya iya iya, yang Bau Rekso Iya. Banyumanik ya, Mas Alip ini. Oke Mas Alip. Nah terus itu relawan itu ya, menjadi relawan itu apa nggak merepotkan panjenengan Mas? Alhamdulillah ya sebisa mungkin harus bisa Bu. Iya, karena kan dengan keterbatasan fisik itu Iya. kan harus ke sana sini gitu ya. Ya ada teman yang siap bantu kesan digendong atau gimana. Oh bisa. gitu. Digendong itu sejak dulu atau belakangan? Ya lihat kondisi Bu. Oh, lihat kondisi. Nah kondisinya medannya tidak Berat. Kalau berat digendong langsung ke lokasi. Oh gitu ya, teman-teman sesama teman relawan gitu ya. Terus saya lihat itu Mas, selain relawan Tagana, ada relawan lain Iya. RCD, Sarda ikut juga. Iya, Sarda terus BPD ini kan. Sarda itu Sar daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Ya. Mbak Heko ya. Terus apa lagi? WSD Lidi. Oh ikut BPD. Lidi Jawa Tengah. Lidi itu BPD Jawa apa? Lidi, Eleng ya mau ya Mas, lupa saya. Disabilitas pokoknya relawan disabilitas bentukan dari BPBD Jawa Tengah. Terus apa lagi Mas? Iya relawan sebab. URC apa yang RCD itu yang kendaraan roda 3. apa itu? Unit reaksi cepat disabilitas. Unit reaksi cepat Disabilitas. disabilitas itu ngapain? Membantu teman-teman dalam kendaraan roda 3 selama di lapangan, misalnya mogok atau misal kejadian-kejadian di jalan Bu. Oh, kalau nggak roda 3 nggak dibantu? Lah aku pakainya gitu Bu, yang roda 3 dan teman-teman disabilitas itu. Oh gitu ya, oke. Nah Mas, maaf ini keseharian Mas Alip selain menjadi relawan itu apa Mas? Alhamdulillah di rumah dibukakan sama orang tua warung lontong saat sini suruh menjalankan roda itu untuk kehidupan besok. Ya. Waduh orang tuanya hebat ya Mas ya.
mengelola piyambak lah Bu. Iya, dikelola sendiri gitu. Terus enggak dititili sendiri tuh. Permennya dimakan, kacangnya dimakan gitu ya, Mas. Iya, Bu. Kayak gitu. Nah, terus dari situ Mas Alip bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, Mas ya. Alhamdulillah bisa. Nah, jadi selain dari jualan sembako berarti Di ya, sembako Bu. sembako ada hal lain? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Kalau jadi relawan itu mau Mas dibayar nggak? Nah relawan itu gimana ya Bu ya? Ikhlas loh Bu, kalau diberi ditompo ndak diberi alhamdulillah Bu. Oh. Semua itu kan keserahkan pada Gusti Allah ya. Ya. Pahala. Namanya relawan ya. Tetapi kan dulu sempat rame. Relawan itu terakhir dapat jatahnya. Jadi Gitu ya Mas ya. Kadang-kadang nggak tega gitu loh saya. Loh relawan itu juga manusia. Mereka juga butuh makan, butuh ninggal keluarga gitu ya Mas. tapi kan Gimana, dikembalikan kita sendiri tuh Bu. Nggih, gimana menurut Kalau- pendapat Mas Alip? Kan kadang ada yang memberi kadang tidak Bu. Mm-mm. Kalau diberi ya kita terima dengan apa adanya. Mm-mm. Dan tidak memberi ya monggo. Nah, tapi kan Mas Alip ninggalin pekerjaan, ninggalin rumah ya meskipun belum berkeluarga ya Mas ya, nggak ada istri, nggak ada anak. Tapi saya yakin Bu, rezeki itu Gusti Allah yang memberikannya Bu. Pasti dapat ini dapat itu gitu Bu. Jadi dapat relawan dapat lainnya kan seimbang lah Bu. Tuh, Mas Alip aja begini ya, nggak perlu korupsi ya Mas ya. Yang mau dikorupsi apa ya? Oke. Terus Mas Alip, Mas Alip ini sebenarnya ya punya harapan apa sih untuk disabilitas? Kan zaman dulu beda banget ya dengan zaman sekarang. Sekarang banyak yang peduli Bu, nggak kayak kemarin itu Bu, kayak kita adanya nggak bisa ya doblong, ya meneng pasrah, berusaha kayak apa daftar di sekolah sama kepala sekolahnya bersulit sekali Bu. Zaman SMP itu ya. Iya. Tapi akhirnya masuk gitu Mas. Karena kan biji Bu, nggak ada Oh nilai. Bu, nggak ada karena banyak Bu teman-teman zaman saya banyak yang gitu Bu. Oh, kenapa? Karena dari SLB ya Mas ya. Setahu SLB. saya SLB itu kan kurikulumnya berbeda dengan biasa Iya, ya. Bu, iya. Padahal Tapi ini sama Bu, apanya? Apanya? Tesnya, Khusus fisik sama Bu, apanya? fisik Fisik. yang di apa difabel Oh, fisik yang di bawah fisik sama ya. sama ya. Oh gitu. Mata pelajarannya sama, Tapi lulus SD umur berapa Mas? 13. 13 itu. Masuknya umur berapa? Ya, zaman dulu kan sekolah kalau ada sekolah SLB jarang itu dulu Bu. Pakai nem kan waktu itu. Yang SD SD. udah Bu, Oh enggak. udah Masuk SMP pakai nem. nem SMP Ya, SMA. masuk SMP pakai nem. TK kan nggak ada nem. Lah itu, oh dari nemnya itu Itu bisa nomor, masuk, ya. apa sih nem itu? Nilai Nilainya bisa masuk nilai dan- ujian yang terakhir itu ya. Ternyata bagus. Terus diterima di SMP itu. SMP. Oh, ya. Kalau ada nem bagus tidak bisa Bu. Ya, Paling negeri swasta ya. paling. Nah, terus SMA-nya kok swasta? Nem SMP-nya jelek apa Ya gimana? karena yang cedat SMA swasta Bu. Oh, yang deket yang swasta itu ya. Kan sini jauh Bu, di SMA 9 sama 4 kan Ya, jauh. Banyumanekan Bu. Ya. Meskipun satu kecamatan Iya. tapi lewat Dan jalan besar, Jual jauh. banter-banter. Ya. Jalannya transportasi kan kayak ugal-ugalan itu. Ya, transportasinya. Nah, Mas Alip, sekarang ini kan saya melihat Mas Alip banyak mengedukasi melalui medsos dengan aktivitas yang dilakukan oleh Mas Alip sehari-hari gitu ya. Iya. Tujuannya apa sih Mas? Untuk teman-teman difabel biar semangat untuk berkehidupan yang lebih baik dari yang
sekarang gitu. Maksudnya Bersosialisasi dengan masyarakat umum tanpa batas, tanpa malu, tanpa siapapun. dan itu ada pengaruhnya buat teman-teman lain. Dia tahu. Kan itu kan pribadi orang-orang lain tuh, Bu. Ya. Ada yang pernah ngomong nggak, Mas, makasih ya, aku jadi ini baca postinganmu gitu. Enggak. Enggak ya. Tapi pasti Yang kadang banyak. ya teman-teman ada yang minta bantuan nih Mas, ini gimana Mas ya ini. Iya, iya. Monggo. Oke. Bisanya gitu toh. Iya. Itu terserah sampean Iya. gimana menyikapinya. Ini ya apa, berbagi dengan cara yang bisa dilakukan gitu ya. Iya. Menjadi apa namanya, relawan, terus kemudian melalui medsos, Instagram atau Facebook ya Mas ya? Mau tahu banyak Bu. Facebook ya. Di Facebook ya, medsos ya, Iya. Instagram, terus TikTok banyak Bu. Oh, TikTok juga. Iya. Iya. Baik, baik. Oke Mas Alip, ini terakhir saya mau tanya Mas. Saya mau minta Mas Alip menyampaikan pesan buat teman-teman. Apa aja, monggo. Semangat pada teman-teman yang berkekurangan, janganlah lemah. Kita adalah sama di depan Gusti Allah. Tidak ada yang beda. Semangat. 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 Nah, teman-teman semua, inilah Mas Alip. Mas Alip yang selalu berusaha membantu sesamanya. Mas Alip yang terus semangat dengan kondisi apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepadanya. Dan tidak pernah nangis ya Mas? Ini kadang Bu, kalau di tempat kesunyian, buat di saat sholat ya kadang merenungi nasib kok gini ya, akhirnya kita kembalikan kepada kita sendiri ya Bu. Kalau kita tidak, kita siapa lagi lah Bu. Ya, Mau minta sama orang tua tidak bisa Bu. nggak bisa mengubah Nah, ya. ya, Baik, itu luar biasa Mas Alip dengan pengalamannya sampai saat ini, sampai usia berapa? Sekarang usia 49. 49, sebentar lagi setengah abad. Mas Alip tetap semangat dan membuat mata orang lain terbuka. Dengan kondisi terbatasnya tetap menjadi relawan, dan relawan itu tidak dibayar loh teman-teman. Seperti kata Mas Alip tadi, seikhlasnya, ikhlas, pokoknya membantu dan terus membantu orang lain. Bagaimana dengan kalian? Apakah seperti Mas Alip? Silakan merenung. Terima kasih Mas Alip. Selamat siang. Dah teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.